Perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang struktur dan organisasi tumbuhan bagian 2. Dengan mata kuliah biologi umum, dosen pengempu Ibu Ganda Hijrah selaras MPD. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Gita Sugandi, yaitu saya sendiri selaku pemateri dengan NIM 21031015. Yang kedua, Hadid Ahlul Fadal dengan NIM 21031073. Dan yang terakhir ada Lilis Merlina dengan NIM 21031019. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi pokok kita, yaitu tentang organ-organ pada tumbuhan yang terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan yang terakhir biji. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah organ tumbuhan yang melekatkan tumbuhan pada tanah dan akar yang menahan tumbuhan agar berdiri dengan tegak di tanah. Fungsi dari akar ini yang pertama sekali sebagai penyokong batang tumbuhan, yang kedua menyimpan cadangan makanan, yang ketiga menyerap air dan mineral, yang keempat alat pengangkut air dan garam mineral terlarut dari dalam tanah menuju ke seluruh tubuh tumbuhan, dan yang terakhir sebagai alat pengembang biakan vegetatif. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang struktur akar. Struktur akar ini yang pertama sekali kita akan membahas tentang struktur akar secara morfologi atau struktur luar. Yang pertama ada rambut akar, yaitu Phylus radicalis. Bagian akar yang sesungguhnya hanyalah penonjolan sel-sel kulit luar yang panjang. Bentuknya seperti bulu atau rambut, oleh sebab itu dinamakan rambut akar atau bulu akar. Rambut akar ini yang akan melakukan penyerapan secara luas sehingga lebih banyak air dan zat-zat makanan yang dihisap. Selanjutnya ada batang akar atau corpus radicus, bagian akar yang terdapat di antara leher akar dan ujungnya. Selanjutnya ada ujung akar atau apex radicus, yaitu bagian akar yang paling muda yang terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Selanjutnya ada tudung akar atau kalipira, bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Selanjutnya ada serabut akar atau fibrilla radicalis, yaitu cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Selanjutnya ada cabang akar atau radik lateralis, yaitu bagian akar yang tak langsung berhubungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Selanjutnya yang terakhir ada leher akar atau kolom, bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur akar secara anatomi atau struktur dalamnya. Yang pertama ada epidermis, lapisan terluar akar dan hanya terdiri dari selapis sel yang tersusun dari sel-sel yang rapat satu sama lain, tetapi ruang antar sel dan berdinding tipis. Selanjutnya ada korteks. Lapisan kulit pertama di sebelah dalam epidermis terdiri dari banyak sel dan mempunyai dinding sel yang tipis. Selanjutnya ada endodermis yang terletak di sebelah dalam korteks yang berupa satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan gabus. Yang terakhir ada silinder pusat, yaitu lapisan yang terletak di tengah akar di sebelah dalam endodermis. Di dalamnya terdapat pembuluh kayu atau silam dan pembuluh tapis atau phloem yang sangat berperan dalam proses pengangkutan air dan mineral. Selanjutnya kita akan membahas tentang batang. Batang adalah organ tumbuhan yang menopang daun dan bunga.
Fungsi dari batang yang pertama sekali sebagai alat transportasi zat makanan dari daun dan hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, alat pengembangbiakan vegetatif. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, tempat tumbuhnya daun, batang, dan bunga. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur batang. Struktur batang terdiri atas epidermis yang merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel berkutikula. Fungsi epidermis sebagai pelindung dari bahaya kekeringan. Kedua, korteks merupakan yang tersusun dari jaringan parenkin yang berkloroplas dan sel-selnya berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruang antar sel yang lebar. Yang ketiga, endodermis adalah pembatas antara korteks dan stele. Yang keempat, stele atau silinder pusat. Stele tersusun atas beberapa jaringan yaitu bekas pengangkut, empulur, dan perikambium. Jaringan stele di dalamnya memiliki berkas vasekuler yang akan menyebar ke seluruh bagian empulur. Selanjutnya kita membahas materi daun. Daun adalah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis tumbuhan karena memiliki klorofil. Pada daun terdapat celah atau stomata yang memungkinkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida serta transpirasi air. Dan fungsi dari daun yang pertama sekali adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, yang kedua tempat terjadinya transpirasi, yang ketiga alat evaporasi atau penguapan, keempat sebagai alat respirasi atau melalui stomata, yang kelima menyerap energi dari matahari, yang keenam pada tumbuhan tertentu sebagai alat pengembangbiakan vegetatif. Selanjutnya kita akan membahas struktur daun. Yang pertama, struktur daun secara morfologi atau struktur luar. Jika berdasarkan pada struktur luarnya, struktur morfologi daun adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat helaian daun atau lamina. Yang kedua, pelapa daun atau folius. Yang ketiga, tangkai daun atau petiolus. Dan daun akan disebut dengan daun sempurna jika memiliki 3 komponen penting di dalamnya, mulai dari helaian, tangkai, dan pelapa. Dan jika salah satu bagian tersebut tidak dimiliki, maka daun tersebut termasuk dalam daun tidak sempurna. Di sini, daun yang tidak dikategorikan sempurna dapat kita lihat contohnya pada daun mangga. Daun mangga tidak memiliki pelapa daun. Sedangkan dapat kita lihat untuk kategori daun sempurna yaitu daun pisang. Daun pisang memiliki bagian pelapa daun, dan itulah contoh dari daun tidak sempurna dan sempurna. Selanjutnya kita membahas struktur daun secara anatomi, yaitu struktur dalamnya. Yang pertama ada kutikula. Kutikula memberikan perlindungan daun terhadap pengeringan dan tekanan lingkungan eksternal. Selanjutnya ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan sel hidup yang letaknya paling luar dari bagian daun. Fungsi dari epidermis adalah untuk melindungi jaringan yang ada pada bagian bawah daun. Selanjutnya ada jaringan mesofil. Mesofil terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama jaringan tiang atau palisade sebagai tempat proses produksi zat makanan bagi tumbuhan. Yang kedua ada jaringan spons atau bunga karang sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis sekaligus tempat persediaan cadangan zat makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya bagian dari struktur dalam daun ada berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut terdiri dari komponen utama yaitu xilem dan floem. Selanjutnya ada stomata, merupakan organ pernapasan pada daun yang secara umum akan
secara umum akan terbuka saat matahari terbit dan akan kembali menutup saat matahari mulai terbenam. Selanjutnya kita akan membahas materi bunga. Bunga adalah organ pengembang biakan tumbuhan yang terbentuk dari tunas. Bunga memiliki alat reproduksi jantan berupa benang sari dan alat reproduksi betina merupakan kepala butik. Bunga tersusun dari jaringan parenkim, mesofil, dan juga jaringan epidermis. Adapun kepala sari dari alat kelamin jantan tersusun atas lapisan dinding yang berlapis-lapis. Fungsi dari bunga sebagai alat membentuk sel kelamin. Dan ada juga pembagian dari bunga. Bunga dapat dibagi menjadi dua, yang pertama bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Contoh dari bunga lengkap yaitu bunga bakung dan bunga sepatu. Selanjutnya bunga yang tidak lengkap yaitu bunga kemboja atau bunga jepun, dan juga kita dapat lihat bunga yang tidak lengkap contohnya pada bunga kelapa. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari bunga. Bagian-bagian dari bunga antara lain ada tangkai bunga atau pedikelus, bagian bunga yang masih bersifat batang dan seringkali terdapat pada daun peralihan yang menyerupai daun. Selanjutnya ada dasar bunga atau receptaculum atau ujung tangkai yang melebar dengan ruas yang amat pendek. Selanjutnya ada hiasan bunga atau periantum. Bagian yang termasuk hiasan bunga adalah kelopa atau kalik. Yang kedua mahkota bunga atau corolla. Selanjutnya ada alat kelamin bunga. Alat kelamin bunga dibagi menjadi dua. Yang pertama alat kelamin jantan atau androecium. Alat kelamin jantan yang terdiri atas benang sari atau stamen. Selanjutnya alat kelamin betina atau ginepsium adalah alat kelamin betina yang biasa disebut dengan putik atau pustilum. Selanjutnya kita membahas tentang materi buah. Buah merupakan organ pada flora berbunga yang merupakan modifikasi lanjutan bakal buah ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan jenis buah ada dua macam. Yang pertama, buah sejati, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah, contohnya avokat, mangga, anggur, pepaya, dan lain-lain. Misalnya yaitu buah semu, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian dari bunga. Contohnya seperti strawberry, nanas, jambu monyet, dan lain-lain. Lalu kita akan membahas bagian dari dinding buah tersebut. Dinding buah atau perikarpium dibagi atas 3 lapisan, yaitu yang pertama exocarp atau epicarp. Exocarpium atau epicarpium yaitu lapisan terluas dari perikarp, biasanya satu lapisan tipis. Yang kedua mesocarp atau mesocarpium yaitu lapisan di bawah exocarp terdiri satu lapisan atau lebih, biasanya lebih tebal seperti mangga. Yang dimakan adalah mesocarp. Yang ketiga endocarp atau endocarpium yaitu lapisan terdalam dari perikarp, berdinding tebal, disebut stony part atau keras di waktu matang. Soalnya kita membahas tentang biji. Biji atau semen merupakan bakal biji dari tumbuhan yang terbentuk setelah proses penyebukan dan pembuahan. Biji merupakan calon tumbuhan baru yang akan tumbuh jika kondisi lingkungan mendukung. Fungsi dari biji ini yang pertama, jaringan penyimpan cadang makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, sebagai alat pengembang biakan. Yang ketiga, sebagai pembentuk tumbuhan baru. Lalu struktur dari biji ini, yang pertama sekali ada kulit biji. Kulit biji merupakan lapisan biji paling luar yang melapisi seluruh bagian biji. Lapisan kulit luar berfungsi sebagai pelindung utama dari bagian dalam biji. Yang kedua, batang lembaga.
Batang lembaga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama sekali ruas batang lembaga yang terletak di atas daun lembaga atau disebut internodium epicortillum. Yang kedua, ruas batang lembaga yang terletak di bawah daun lembaga atau internodium hypocortillum. Yang ketiga, selanjutnya struktur biji yang ketiga adalah radikula. Radikula adalah akar lembaga, adalah sebutan bagi calon akar yang berasal dari biji. Yang keempat, kotiledon adalah daun pertama yang tumbuh pada saat perkecambahan. Setelah keluarnya akar lembaga disebut daun lembaga. Fungsi dari daun lembaga itu tempat menimbun makanan. Selain itu sebagai alat untuk melakukan fotosintesis dan sebagai alat penghisap makanan dari putik lembaga untuk lembaga. Baiklah, ini adalah referensi dari materi diskusi kelompok kami. Dan ini adalah anggota kelompok 6. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.